Alhamdulillah puji dan syukur Allah Subhanahu wa taala yang malam ini mengumpulkan kita kembali di kelas tauhid malam yang sudah sampai di bab 59 benar kata Mbak Lim. Jazakallahu khairan Mbak Lim reminder-nya. Salawat serta salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi besar sallallahu alaihi wasallam Muhammad Allahumma sallallahu alaihi sholli wasallam ala sayyidina Muhammad. karena hanya dengan mengharapkan syafaatnya lah kita bisa berkumpul kembali seperti keluarga nanti kelak di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Malam ini tadi saya dengan Mbak Heni sudah bilang, wah ini kayaknya malam liburan Mbak, bakalan sepi. Saya bilang mari kita ramaikan dengan mengabarkan semua linknya minta izin mengabarkan semua linknya di status status WA teman-teman sekalian biar siapapun yang butuh tempat healing malam ini bisa ikut bergabung bersama kami. Gitu aja. Silakan waktu dan tempat dipersilakan. Jazakillah khair Ibu Winda. Ibu Winda Damayanti yang selalu cinta kedamaian, tapi kedatangannya selalu tidak bikin damai ya, karena jadi repot, seru orang rame kalau dia datang. Baik, jazakumullah khairan kasiran teman-teman 1 2 3 4 5 selain Winda ya. Ini biar 5 juga nih pentolan semua nih Win. Allah. Ibarat Ya, pentolan guys. pentolan Pondok Gede, pentolan BSD. Mbak Prita pentolan apa itu saya lupa deh tempat tinggalnya. Sama Nena, nenek beranak 5 tapi dia bercucu 5 tapi dia masih huhui. Masya Nena. Allah, terima kasih Umi. Sama-sama. Terima Dan kasih udah. ini. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman, segala puji syukur kehadirat Allah Ta'ala atas segala nikmat yang masih tercurahkan untuk kita, nikmat yang gak akan bisa pernah kita hitung. Walaupun di sela-sela sakit-sakit kita, di sela-sela kesulitan-kesulitan kita, kalau kita pikir-pikirin juga masih banyak nikmat Allah ya, masih jauh lebih banyak nikmat Allah pada kita daripada ujiannya. Tapi boleh juga sih kita doa, ya Allah ujiannya udahin gitu kan. Boleh. Baik, teman-teman kita masuk ke bab 59 yaitu larangan berprasangka buruk terhadap Allah. Atau kalau dalam bahasa Arabnya ya zunnuna billahi ghairil haq, zonnal jahiliyah yaquluna hal lana minal amri min syai'in qul inil amro kulluhu lillah. Kita dikasih 2 dalil yaitu dari surat Ali Imran 154 dan Al-Fat ayat 6. Teman-teman siap-siap stabilonya ya. Ini ada yang harus di highlight, cakep banget ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat di sini dalil pertama ya, yang jadi judul juga itu ya zunnuna billahi ghairil haq zonnal jahiliyah yaquluna halana minal amri min syai'. Jadi mereka itu menyangka yang tidak benar terhadap Allah seperti sangkaan-sangkaan orang jahiliyah. Jadi ada sekelompok orang yang punya prasangka kepada Allah, sangkaan mereka itu seperti punyanya prasangkaan orang jahiliyah, orang yang nggak kenal agama. Nah, mereka berkata, apakah ada bagi kita barang sesuatu dalam urusan ini? Katakanlah sesungguhnya urusan itu seluruhnya di tangan Allah. Ini kita syarahkan nanti ya. Kemudian wa yu'azzibal munafiqina wal munafiqat wal musyrikina wal musyrikat az-zannina billahi zannasaw alaihim dairatus saw wa ghadiballahu alaihim wa la'anahum wa a'adda lahum jahannam wa sa'at masyira. Dan supaya dia mengazab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan yang mereka itu berprasangka buruk kepada Allah. Mereka akan mendapat giliran atau kebinasaan yang amat buruk dan Allah memurkai dan mengutuk mereka serta menyediakan bagi mereka neraka jahanam. Dan neraka jahanam itulah sejahat-jahatnya tempat kembali. Kalau kita bilang the best place kita insya Allah ya, the best place-nya bagi orang-orang yang Allah ridhoi adalah Jannatul Firdaus. Surga itu kan ada 100 tingkatan. Tapi yang paling tinggi adalah surga Firdaus. Dan kita, Allah nggak pakai tanda bintang ya, nggak pakai pengecualian. Allah bilang dalam Quran, kalau minta, mintalah surga Firdaus. Ya, Allah itu juru kita semua, kalau mau minta, minta surga yang tertinggi, Masya Allah. Nah, tapi Allah juga kasih tahu,
sejahat-jahat tempat kembali ada juga di akhirat itu, yaitu neraka jahanam. Nauzubillah summa nauzubillah. Semoga kita selamat dari neraka jahanam ya. Selamatlah kita dari neraka apapun. Neraka dunia aja udah nauzubillah gitu ya. Nah, di sini kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ketika menafsirkan ayat pertama, prasangka ini ditafsirkan bahwa Allah Ta'ala tidak akan memenangkan Rasulnya, gitu ya. Nah, nggak bakal menang nih, gitu ya. Bahwa Allah Ta'ala tidak akan memenangkan Rasulnya, bahwa agama yang beliau bawa akan lenyap. Alhamdulillah sampai sekarang kita masih kenal Islam ya, Masya Allah. Kata siapa yang lenyap, gitu ya. Ditafsirkan pula bahwa apa yang menimpa beliau bukanlah dengan takdir Allah dan hikmahnya, bukan. Jadi kalau kata jadi prasangka mereka itulah yang ditafsirkan dengan 3 macam. Teman-teman distabiluin ya, yaitu apa? 1, mengingkari adanya hikmah dari Allah. Ini di bukunya ya 179. 1, mengingkari adanya hikmah Allah dari Allah ya. Kedua, mengingkari takdirnya. Dan ketiga, mengingkari bahwa agama yang dibawa oleh Rasulullah itu akan disempurnakan dan dimenangkan Allah atas segala agama. Mereka mengingkari itu. Padahal Allah janjinya apa? Islam itu disempurnakan dan dimenangkan di atas segala agama. Masya Allah. Berlawanan banget ya. Maka inilah prasangka buruk yang diperbuat oleh orang-orang munafik dan musyrik yang tersebut dalam surah Al-Fat ini. Ayat 6. Jadi di sini, itu 3 dalam penjelasan Ibnu Qayyim ya. Teman-teman udah stabiluin kan? Icam, 5 menit lagi ya Bobo ya. Oke. Nah di sini penjelasan dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Adapun perbuatan ini disebut prasangka buruk. Kenapa? Karena prasangka yang demikian tidak patut terhadap Allah Ta'ala. Tidak patut terhadap hikmahnya, ujinya, dan janjinya yang benar. Karena itu barang siapa yang berprasangka bahwa Allah akan memenangkan kebatilan atas kebenaran dengan kemenangan yang tetap, disertai dengan lenyapnya kebenaran, atau mengingkari bahwa segala yang terjadi itu dengan qada dan qadar Allah, atau mengingkari adanya suatu hikmah yang besar sekali dalam qadarnya, yang dengan demikian Allah Ta'ala berhak untuk dipuji, bahkan mengira bahwa apa yang terjadi ini cuma sekedar kehendak saja tanpa hikmah. Maka inilah prasangka orang-orang kafir dan mereka berhak mendapatkan neraka wail. Teman-teman tahu kan neraka wail? Wailul lil musallin. Neraka wail itu neraka juga yang Allah siapkan buat orang-orang yang sholat. Nah, kalau kita nanya lagi nih, ya kita sholat masih dapat neraka juga. Kayak gimana tuh? Nah, sholat yang tidak pakai hati, gitu ya. Sholatnya itu tidak tegak. Ketika dia sholat, dia masih sibuk berdialog dengan jiwanya sendiri. Tapi kalau kita manusia, kalau kita bilang berarti lo udah khusyuk dong, udah bisa ngomong kayak gitu. Enggak juga. Maksudnya dalam kekurangan kita, ya dalam kesalahan kita, dosa-dosa kita, kita tetap berusaha, gimana caranya biar sholat kita itu semakin baik, semakin baik, semakin baik. Walaupun kita nggak bisa bilang sholat kita udah sempurna. Yang dimaksudkan neraka wail ini udah sholatnya kagak sempurna dan dia nggak mau cari tahu, ya. Yang penting bersolat gitu. Kebanyakan orang berprasangka buruk pada Allah, baik dalam hal yang berkenaan dengan diri mereka sendiri ataupun dalam hal yang berkaitan dengan orang lain. Tidak ada yang selamat dari prasangka buruk ini kecuali orang yang arif, yang tahu akan Allah, asma'nya dan sifatnya. Dan kepastian adanya hikmah serta keharusan adanya pujian bagi Allah sebagai konsekuensinya. Maka orang yang berakal dan cinta kepada dirinya sendiri hendaklah memperhatikan masalah ini dan bertobatlah kepada Allah serta memohon maghfirahnya atas prasangka buruk yang dilakukannya terhadap Allah. Kalau kita selidiki ya siapapun orangnya, pasti akan kita dapati bahwa pada dirinya itu suatu sikap menyangkal dan mencemooh qadar dengan mengatakan hal tersebut semestinya begini. Harusnya begini tuh kejadiannya, harusnya nggak kayak begitu. Kan coba kalau begini, pasti nggak akan begitu. Nah itu termasuk ya, perkataan itu nggak boleh. Nih, ibu-ibu nih, musim-musim anaknya lagi UTBK, ujian segala macem. Makanya harusnya kamu itu, coba kalau kamu daftar ke sono, pasti kamu lulus. Nggak daftar ke situ, tuh nggak lulus kan, soalnya bla 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 bla. Tetap ya, qadarullah wa masya fa'al. Jadi di sini ada yang sedikit, ada yang banyak. Dan silahkan periksa diri kita sendiri apakah kita bebas dari sikap tersebut. Fa'in tanju minha tanju min zi azimah.
Wa illa fa inni la akholuka najiyah. Jika Anda bebas dari sikap tersebut, selamatlah Anda dari suatu malapetaka besar. Tapi bila tidak, sungguh tidak kukira bahwa Anda akan selamat. Ya, makanya kita istighfar terus ya teman-teman, karena kita mungkin nggak selamat dari sikap-sikap seperti ini tanpa kita sadari. Nah, saya syarahkan ayat ini, dua ayat ini ya, yaitu Ali Imran 154 dan Al-Fat ayat 6. Di sini kalau kita gabungkan, kita dapat nih. Dapat apa? Dapat di sini Allah Ta'ala menyebutkan 3 penamaan prasangka buruk kepada Allah. Ini nggak seperti yang di buku ya, kita catat lagi. Jadi kalau ada sesuai dari Icam sayang, Icam berisik. Apa tadi 3 penamaan? 3 penamaan prasangka buruk kepada Allah. Berdasarkan ayat Al-Imran 154 dan Al-Fat ayat 6. Berdasarkan 2 dalil ini, kita dapat di sini Allah Ta'ala menyebutkan 3 penamaan prasangka buruk kepada Allah. Pelan-pelan Kak, Unsay, pelan-pelan. Aku sampai Ngebut, oi. Kita nulisnya Saya pikir Baik. Ibu udah ahli steno, Bu. Yang kagak ada yang protes, nggak ada yang berani ya. Kalau kita lihat 2 dalil ini, yaitu Ali Imran 154 dan Al-Fat ayat 6, maka di sini dari 2 dalil ya, di sini kita dapat Allah Ta'ala menyebutkan 3 penamaan prasangka buruk terhadap Allah. Ya, 3 penamaan prasangka buruk terhadap Allah. Mbak Cynthia, tumben off cam. sinyalnya lagi naik turun katanya tadi di grup. Sinyal kayak iman ya naik turun. Ya begitulah kalau dibuka langsung ngedrop. Oh gitu, waduh. Kalau saya sinyal kayak dompet saya isi penuh. Isi kosong. Ya, udah Bu, aman Bu. Dari 2 dalil Oke, lanjut. dari 2 dalil ini kita dapetin di sini Allah Ta'ala menyebutkan 3 penamaan prasangka buruk pada Allah. Pertama apa? Pertama, prasangka yang tidak benar. Itulah di dalil yang pertama ya. Berarti mereka itu punya prasangka yang tidak benar. Catat dulu, nanti kita jelasin. 1, prasangka yang tidak benar. 2, prasangka jahiliyah. 2, prasangka jahiliyah. Yang ketiga, prasangka buruk. Bukan semua juga kayak buruk gitu. Buruk kan juga tidak benar dan jahiliyah lain ya. Agak boleh protes. Iya. Kemarin sama Ibu loh. Kemarin Bu. Maafin Bu, anak saya Bu. Nah, jadi kan kita lihat dari ayatnya kan. Pertama prasangka yang nggak benar, kedua prasangka jahiliyah, ketiga prasangka buruk. Sebenarnya kalau ngomong soal maknanya sama semua. Yaitu dia punya prasangka kepada Allah dengan prasangkaan yang tidak pantas gitu ya. Nggak pantas banget untuk maha sempurnanya Allah. Ya kan? Bahasa kita udah diem aja. Allah yang atur gitu kan. Ya, jadi di sini ketiga penamaan ini sebetulnya maknanya sama aja, yaitu prasangka mereka itu prasangka yang nggak pantas dengan maha sempurnanya Allah. Ini nggak boleh, ini banget dilarang oleh syariat. Ya, karena kita nggak boleh prasangka buruk kepada Allah dalam segala hal. Karena apa nggak boleh, Win? Kenapa nggak boleh, Bu? Katanya Ivan nanti Allah marah. Karena prasangka baik kepada Allah itu adalah ibadah. Kan? Kalau sesuatu udah masuk ke koridor ibadah, haram kita lakukan sebaliknya gitu. Prasangka baik adalah ibadah, berarti kalau kita prasangka buruk, dosa besar. Prasangka kita husnuzan sama Allah sampai mana, Win? Ayo, ini udah bolak-balik gue sebutin hadis, udah kenyang banget, Winda. Sampai justru di saat kali pertama kita mendapatkan musibah. Ya nggak sih?
Ya sampai Iya. kapan maksudnya? Sampai kapan kita harus husnuzon sama Allah? Sampai kapan? Sampai akhir, bahkan ada riwayat yang ada manusia ada orang yang masuk neraka itu tetap berhusnuzon sama Berarti Allah. sampai hatta pun kita masuk neraka, Nah, tetaplah husnuzon sama Allah. Tuh susahnya di situ kan. Belum masuk neraka, ya baru nggak bisa belanja somai seminggu gitu kan. Sedih banget. boleh dong. Ya Allah. Mbak Lin, tolong Mbak Lin tuh, Mbak Lin. Batagor Mbak Lin. Besok awas aja kalau nggak bawa tuh. Ya, dikirim dari Mandar ke sini, deket loh Mandar ke BSD. Aturable, Mbak, aturable. Aturable. Yapri bukan Japri ya, J dibaca ya. Ya Allah. Syukurin. Gaul sama level atas ngeri banget gue. Syukurin. Ini Ya. mah seneng banget. Ibu jangan ngarep ya Bu, kejauhan Bu, udah gede Bu. Ih, Ibu sering kirim sering pasti tahu Mbak, so tahu dah. Bisa projen Bu, bisa projen. Gue langsung ngawin dah. Kalau kata Mbak Lin Yapri, bisa proyen Bu. Temenan Nggak usah pakai wara-wara. Aduh, temenan nenek-nenek lucu deh, gemesin. Baik ya. Jadi di sini di ayat pertama Allah Ta'ala mengatakan bahwa orang munafik-munafik itu prasangkanya kepada Allah itu prasangka yang nggak benar. Kita pakai yang pertama tadi ya. Mereka bilang apa? Apakah kami nggak punya pengaturan sedikit pun, kata mereka. Maksudnya apa? Kalau mereka yang ngatur peperangan, kita nggak mungkin kalah nih. Gitu. Jadi mereka lagi ngomongin apa? Lagi ngomongin perang Uhud. Masih ingat kan teman-teman perang Uhud di kisah kemarin-kemarin yang pakai aturan yang kaum musyrikin Quraisy lagi ngepung kota Madinah ya 3.000, kemudian sedangkan Madinah 10.000. Terus apa namanya sahabat-sahabat Nabi kumpul, kita harus ngapain nih gitu. Ayo siapa yang masih ingat? Kalau masih ingat ceritain. Dapat hadiah 1 toples peyek. Sedikit doang. Tinggal kita. Ini contoh 1 toples. Pak Cynthia, Nia, V yang kemarin ngikutin Mbak Ibu Mima, ayo. Ada ingat gak? Tentang kisah ketika kota Madinah dikepung oleh musyrikin Quraisy, lalu Nabi rapat sama para sahabat dari kalangan senior maupun kalangan kaum mudanya. Ngatur strategi. Nah, ada 2 dapat pendapat nih. Dari kalangan senior, termasuk diantaranya Abu Bakar, Utsman segala macam, mereka bilang kita enaknya diem aja, gak usah kita keluar Madinah, biarin musuh yang masuk, kata sahabat Nabi di kalangan yang seniornya. Kenapa? Alasan mereka adalah kita lebih kenal medan kita, ini tempat kita tinggal. Kalau mereka masuk, kita bisa lebih menguasai peperangannya, dan juga anak-anak dan wanita bisa kita selamatin, kata yang senior. Tiba-tiba yang kalangan muda bilang, lah kalau kita zaman kita belum masuk Islam, ya, zaman kita belum masuk Islam aja kita berani nyambut musuh, kenapa sekarang kita setelah Islam kita malah nunggu musuh, malah kita sembunyi, kalau kata mereka begitu. Nah, di kalangan senior tadi ada orang-orang munafik nyusup di sana. Tahu kan orang munafik yang kalau menang ikut-ikutan kelihatan happy, kalau kalah dia nggak mau ikutan. Lagian sih nggak dengerin begini gitu, orang munafik itu kagak mau ngaku ya. Terus kalau ketika itu Rasulullah SAW mendengarkan pendapat dari kaum muda. Oh gitu, berarti kita harus serbu ya. Serbu ya Rasulullah, jangan nunggu. Nah, ke dalam penyerbuan itu, oh iya 3.000 ya ngepung ya. Dalam penyerbuan itu dari pasukan kaum muslimin ada 1.000. Yang ngepung 3.000, pasukan kaum muslimin 1.000 saja. Dari 1.000 itu 300 mundur. Berarti 700-an kan yang nyerbu. Nah, terjadilah perang. Dalam peperangan itu gugurlah 72 kaum muslimin. Nah, di situ si Abu Abdullah bin Lu'ai, si pentolan munafik ini ngomong, tuh kan nggak dipakai sih pendapat kita. Coba pendapat kita dipakai, kagak bakalan kalah. Gitu kata dia. Nah, di sini Allah bertanya, maksudnya terus apakah menang sama kalah itu tergantung sama manusia itu gitu ya, sama mereka. Ya itu jadi ini yang lagi diomongin di perang Uhud tadi, omongan kaum munafik. Mereka bilang kalau misalnya dia dengerin kita, dia nggak akan kalah. Maka Allah Ta'ala menjawab mereka dengan mengatakan bahwa semua keputusan ada di tangan Allah.
Nah, Ibnul Qayyim rahimahullah ketika menjelaskan hal ini ya tentang prasangka buruk kepada Allah, kata beliau, ini ditukil di kitab tauhid juga. Di sini dalam kitabnya Zadul Ma'ad, faidah-faidah dari perang Uhud udah disebutin ya. Beliau menyebutkan contoh-contoh dari prasangka buruk kepada Allah yang nggak pantas untuk kita lakukan. Jadi kuncinya supaya kita tidak prasangka buruk kepada Allah adalah apa? Kita harus meyakini bahwa Allah Maha Sempurna. Allah Maha Sempurna. Yaitu apa? Allah Maha Melihat, Allah tahu, Allah Maha Mendengar, dan yang lain-lainnya. Artinya sebelum kita protes, Allah udah tahu duluan kok yang Allah atur gitu. Di antara kesempurnaan Allah adalah Allah itu Maha Hikmah atau Maha Bijak. Ya, Allah Maha Bijak. Dalam Al-Quran disebutin di surat Ibrahim ayat 4. Surat Ibrahim ayat 4. Allah Maha Bijak ya tadi. Iya. Wa huwal azizul hakim. Dan dia yang maha perkasa dan maha bijaksana. Di antara nama-nama Allah adalah Al-Hakim, yaitu maha bijak. Nggak mungkin Allah itu mentakdirkan sesuatu di alam semesta tanpa perhitungan, itu nggak mungkin. Tanpa pengetahuan sebelumnya nggak mungkin. Tanpa ada tujuan nggak mungkin. Karena apa? Karena Allah maha bijak. Jadi semua udah diaturin. Bahkan ada hadis yang menyebutkan semua itu udah Allah atur atau udah Allah catat 50.000 tahun sebelum langit bumi diciptakan. Sebelum langit bumi diciptakan udah Allah tahu tuh ntar ada Winda, ada yang namanya Lin Herlina, ada yang namanya Primaningrum Arina Resmi, ada yang namanya Heria Heri. Itu udah dicatat semua sebelum langit bumi dibikin. Isinya udah ditakdirkan, Masya Allah ya. Mbak Cynthia, Mbak Prita Dewi, ya damai, udah semua dicatetin berikut takdirnya. Kalau kita boleh bilang keren banget Allah ya. Mungkin kata-kata keren aja nggak cukup buat Allah. Nah, hebat lah. Jadi kalau kita suatu saat dalam hidup kita terjadi sesuatu yang di luar dugaan kita nggak sampai ke nalar kita. Kalau orang bilang di luar nurul gitu ya, di luar nurul. Monggo Mbak. Terus kita nggak ngerti kenapa itu terjadi, hitung-hitungan kita udah tepat, rencana udah sedemikian rupa, tapi kok gagal. Kita harus yakin bahwa apa? Ada hikmah di balik peristiwa tersebut. Ya, ada hikmah di balik peristiwa tersebut. Kenapa? Karena Allah Ta'ala maha bijak. Allah punya hikmah-hikmah yang tinggi dan sempurna. Kita tidak tahu hikmah dari suatu peristiwa, maka kita nggak boleh berprasangka buruk kepada Allah. Karena banyak hal yang kita nggak tahu. Karena apa? Karena ilmu kita nggak nyampe sampai situ. Contoh, misalnya nih ya, perbedaan ilmu Allah dan ilmu kita. Misalnya nih, ada seorang ayah. Dia pengen nyunatin anaknya yang masih usia 4 tahun. Ya, dia pengen nyunatin anaknya yang masih usia 4 tahun. Berarti lebih muda dari Icam ya. Dia kesulitan nih. Dia sulit untuk ngasih penjelasan kepada anaknya supaya mau disunat. Kalau dijelasin tujuannya dan hikmahnya, bahwa sunat itu secara ilmiah buat sehat gitu ya. Terus sunat itu syariat. Maka yang terjadi anak tuh nggak akan ngerti. Bener nggak Win? 4 tahun ya. Di syariat bla bla bla. Kayak anak TK disuruh dengerin ceramah kan. Karena dia belum ngerti, otaknya belum nyampe ke situ. Maka dia bilang cukup dia pakai penjelasan kalau kamu sunat, ntar kamu dapat hadiah dari ayah. Kamu kan laki-laki hebat, jagoan. Anaknya paham, mau nggak disunat? Mau. Ternyata sesuatu yang akan dilakukan sesuatu yang besar. Tapi gue dapat hadiah, gue harus berani. Kata ayahku, aku tuh laki-laki, jagoan, aku berani, oke gitu ya. Benar nggak kalau pakai kata-kata kayak gitu? Artinya di sini kita nyampein pun memang sesuai dengan audiensnya. Likuli makomin makolun, likuli makomun makolin. Tiap tempat ada perkataannya, tiap perkataan ada tempatnya. Itu patah yang nggak aku apal-apal. Gitu sih. Kalau bahasa psikologinya kalau ngomong ke kandang bebek pakai bahasa bebek gitu kan. Nah Kalau gitu ke ya. kalau ke Kalau ngomong ngomongin ATK pakai bahasa ATK gitu ya. Nah. Baik, contoh satu lagi. Ada orang berobat ke dokter. Di akhir pemeriksaan dia dikasih resep sama dokter. Yang kadang-kadang
dokter nggak pakai penjelasan detail tentang fungsi obat-obat tersebut. Tapi orang itu pasti nurut. Dia akan tebus obat itu dan dia akan minum. Benar nggak? Walaupun dia Iya. nggak paham fungsi dari setiap obat tersebut. Cuma taunya ini buat demam, ini buat pilek, ini buat emahnya, segala macam gitu ya. Kenapa? Kok bisa dia nurut? Tadi nggak nanya lebih detail sama dokter, nih zatnya apa, bla bla bla. Kenapa? Ya nggak perlu. Kenapa? Dia paham dokter itu lebih tahu. Nah, apalagi kita ke Allah, gitu ya. Apalagi kita ke Allah. Karena di sini Allah itu lebih tahu banget. Dan kita nggak nyampe untuk memahami sampai segitunya. Yang penting pokoknya bahasanya kehendak Allah pasti baik buat hambanya. Udah. Kalau bahasa di hadis juga Allah nggak mungkin zalim sama hambanya. Maka kalau Allah udah takdirkan sesuatu, ya ketika Allah udah takdirkan banyak hal, kita nggak boleh berprasangka buruk kepada Allah. Sekarang gini, banyak loh ya kalau kita ngomong soal prasangka buruk manusia ya, ini dalam kitabnya Ibnu Qayyim juga, ini sebenarnya kitabnya sama juga kayak kitab Tauhid, namanya kitab Zadul Ma'ad. Ya, itu kalau dijelasin panjang lebar lah contoh-contoh segala macam. Di sini Ibnu Qayyim menjelaskan tentang prasangka buruk kepada Allah, kemudian seluruh firqah-firqah sesat yang punya pikiran-pikiran kayak begitu, maka sekarang kita kasih contohnya secara ringkas ya. Contoh ya, prasangka buruk yang ada ya dari kitab Zadul Ma'ad. Ada 3 nih. Bukan 3 sih. 1. Ini contoh nih teman-teman ya, yang memang udah kejadian. Menyangka bahwasanya Rasulullah dan kaum muslimin akan kalah. Ya, menyangka bahwa Rasulullah dan kaum muslimin akan kalah. Ini kalau mau kasih judul contoh-contoh sikap prasangka buruk kepada Allah yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Zadul Ma'ad. Saya kasih ke chat ya nama kitabnya. Zadul. Ini Zadul Ma'ad. Ma'ad itu artinya apa sih? Mato, mat. Zadul Ma'ad. Sekolah sebenarnya. Zadul Ma'ad. apa yang mana tadi saya? Zadul Ma'ad. Apa? Ya. Sikap, contoh sikap. Ya, pokoknya kalau nanya itu kitab apaan sih? Sebenarnya sama kayak itu ya, kayak kitab Ad-Dawa kan, penyakit hati dan obatnya. Kalau Zadul Ma'ad itu dia secara harfiahnya itu artinya bekal perjalanan menuju akhirat. Gitu. Bekal perjalanan menuju akhirat atau bekal untuk kehidupan setelah mati, sama aja kan? Ya, Zadul Ma'ad. Kalau di judul lengkapnya Zadul Ma'ad fi Hadi Khair al-Ibad, seorang hamba gitu ya. Itu sih. Pokoknya dia tuh tentang kehidupan setelah mati, bekalnya gimana, secara ilmu gimana, secara ibadah gimana, dan sampai kita meneladani gimana caranya kita bisa meneladani kehidupan Nabi SAW. Gitu Bu. Pertama, menyangka bahwasanya Rasulullah SAW dan kaum muslimin akan kalah. Itu prasangka pertama. Prasangka kedua gimana? Prasangka kedua kalau kita lihat dari ayat ini. Prasangka kedua adalah dibilang Islam akan sirna. Islam akan sirna. Memang, tapi entar bukan masalah sirna karena kenapa, bukan sirna karena kekalahan ya, tapi memang nanti di akhir zaman nanti yaitu tadi yang tersisa hanyalah orang seburuk-buruk manusia di kolong langit gitu, yang memang gak ada iman sama sekali. Itu yang ketemu sama hari kiamat. Jadi pertama menyangka bahwasanya Rasulullah dan kaum muslimin akan kalah. Kedua dia menyangka Islam akan sirna. Ketiga yang lebih parah nih, mereka menyangka kesyirikan akan unggul selama-lamanya. Yang
akan unggul cuma kesyirikan, kata mereka. Icang, janjinya bobok loh. Ayo. Ojo modus-modus again. Kamu sudah janji. Matiin HP-nya, bobok. Ayo. Ada. Mulai dah. Berdoa, Mama. Malas sama Icang dah. Orang iya. Oh iya, kirain alasan lagi. Bobok ya. Jadi prasangka yang ketiga, mereka menyangka bahwa kesyirikan itu akan unggul selama-lamanya. Kenapa? Karena mereka lihat tuh, kadang-kadang Allah mentakdirkan kaum muslimin dalam kekalahan, orang Islam kok menderita, orang Islam kok melarat. Terus padahal tapi terus yang nggak muslim kok malah enak aja, lancar aja hidupnya, duitnya masih banyak kayak gitu kan. Ya zaman sekarang orang pada usaha aja susah banget, pada ngesot-ngesot lah ya. Di sisi lain banyak yang nyimpen duit bertriliun-triliun gitu ya. Ini udah dunia nyata nih. Nah, tapi apa? Kalau kita boleh terus mengencangkan husnuzon kita apa? Semua takdir itu ada hikmahnya. Pada saatnya nanti kaum muslimin pasti akan jaya. Tauhid akan tersebar, maka tidak boleh kita berkata. Kenapa Mbak Prita? Kirain Mbak Prita mau nanya. Enggak ya? Prasangka yang keempat gimana? Prasangka yang keempat menyangka bahwa Allah itu melakukan sesuatu tanpa perhitungan. Jadi kalau seorang hamba ada ngomong gini, ya coba ya tadi nggak begitu, pasti akan begini nih. Gara-gara begitu sih gitu ya. Jadi gagal dah tuh. Berarti dia kalau ngomong kayak gitu, ini kalau kita pakai kacamata tauhid ya, dia menganggap Allah itu tanpa perhitungan dong. Padahal kita mau gagal, ya enggak, atau bagaimanapun sampai kita misalnya sakit banget dengan kegagalan yang udah padahal dipersiapkan benar-benar tapi kok gagal, itu semua udah Allah perhitungkan 50.000 tahun yang lalu. Ini siapa yang bilang Allah berbuat tanpa tujuan? Ini akidahnya orang Asy'ariyah. Ada namanya firqah namanya Asy'ariyah. Ya, orang firqah ini menganggap Allah itu berbuat tanpa tujuan. Jelas-jelas keyakinan mereka ini nggak benar. Kenapa? Nggak mungkin dong Allah berbuat tanpa tujuan, sedangkan Allah maha mengetahui. Alimul Hakim, kata tadi kan, maha mengetahui, maha bijaksana. Allah maha mentakdirkan, Allah maha melakukan semuanya dengan tujuan. Kemudian yang kelima, prasangkanya apa lagi? Mereka menyangka bahwa tidak akan Allah nggak akan membangkitkan manusia untuk diminta pertanggungjawabannya. Jadi mati sudah gitu. Ada nggak sih Win, pernah nggak ketemu orang kayak gitu pemahaman? Kalau kata mereka nggak akan ada tuh yang namanya manusia dibangkitkan. Ada banyak ya orang-orang ateis gitu kan, agnostik juga kan, mereka berbicaranya bahwa selagi belum masuk akalnya mereka ya mereka nggak akan memahami bahwa pemahaman agama itu benar adanya ya kan. Jadi ini jelas-jelas prasangka buruk kepada Allah. Ya kenapa? Kalau misalnya seorang bos di perusahaan ya, dia dianggap buruk, nggak beres, karena nggak nyelesain masalah di bawahannya, tidak menghakimi di antara karyawannya, yang bertikai, yang begini, yang begitu, yang males, dibiarin gitu aja, terus nggak ditentuin sanksinya, yang prestasi nggak dikasih reward segala macam, ya apa namanya? Gimana dengan Allah yang maha bijak? Bagaimana dengan Allah? Pantas nggak Allah melakukan hal seperti itu? Semuanya didiemin, nggak mungkin kan? Maka di sini nggak mungkin Allah menciptakan seluruh manusia, lalu Allah biarkan saja tanpa ada pertanggungjawaban mereka. Pembiaran Allah Ta'ala kepada orang zalim itu atas perlakuan mereka di dunia tanpa diminta pertanggungjawaban mereka di akhirat adalah perbuatan prasangka buruk kepada Allah. Ini prasangka buruknya orang-orang musyrikin kepada Allah. Karena apa? Karena mereka menyangka Allah tuh nggak akan membangkitkan manusia nanti di akhirat. Kasian banget ya kalau dibangkitin, dan mereka bengong ya. Keenam nih, ini 6 kita banget nih. Mungkin kita pernah bertanya seperti ini. Keenam adalah gimana bentuk prasangka buruk kepada Allah? Keenam, ketika seseorang dikasih kesusahan, terus dia ngomong, ya Allah kenapa? Kok saya dibikin miskin kayak begini sih? Harusnya kan Allah nggak melakukan ini kepada saya, Allah. Saya udah berusaha, nggak bisa-bisa. Kapan sih saya bisa kayak yang lain?
Gimana dong? Manusiawi nggak tuh? Manusiawi sebenarnya ya. Manusiawi ya. Ya. Benar. Tapi perbuatannya dilarang. Karena dia nanya, gitu ya. Karena dia nanya, ya lo kenapa saya dibikin kayak begini? Lo kenapa saya dibikin semiskin ini? Kenapa sih susah kayak gini ya Allah, gitu ya. Ini perbuatan yang dilarang. Kenapa? Ini bagian dari perbuatan terasa kabur kepada Allah. Bukan berarti kalau Allah kasih dia harta, berarti Allah lagi memuliakan dia. Kalau emang harta adalah ukuran kemuliaan, kenapa Firaun nggak mulia? Kenapa Namrud juga bukan orang yang mulia? Korun apalagi kan? Nah, para pelaku maksiat yang kelihatan mereka sekarang kayak raya pun bukan orang yang mulia. Maka harta bukan ukuran kemuliaan seseorang. Bahkan bisa jadi dengan adanya harta mereka sebenarnya lagi dihinakan oleh Allah Ta'ala. Karena harta itu nggak selalu jadi nikmat. Ya, maka kan ada doanya. Allahumma inni a'udzubika mimmalin yakunu balaan alayya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari harta yang cuma jadi bala untukku. Jadi jangan sampai kita dikasih harta banyak tapi cuma jadi bala. Nauzubillah ya. Juga kenapa juga perkataan gini. Kenapa sih ya Allah, Allah bikin wabah kayak gini? Harusnya kan Allah nggak bikin kayak begini. Kan sebenarnya katanya bisa Allah kalau mentakdirkan sembuh semua. Kenapa? Itu susah ya ketika momen pandemi kemarin. Masya Allah. Mungkin ketauhidan kita tuh diminta banget saat itu. Ketika apalagi pas melonjaknya Delta kan. Kita tuh banyak kehilangan teman-teman kita pasti. Saya aja kehilangan teman 3. Teman di ngaji di grup PRM dan itu semuanya di Surabaya. Teman yang udah seperti ibu sendiri, teman yang sampai tuh saya tuh nangisnya nggak berani lihat HP saya waktu itu. Karena kalau lihat HP tuh saya gemeter sedih lah. Karena sama ibu udah baik banget. Dan kondisi beliau meninggal itu kondisi dia lagi ngambek sama saya karena dianggap saya tuh lagi cuekin dia. Sedih kesian nyesel banget kan. Jadi 3 teman tuh, yang satu lagi baru 2 hari yang lalu ngobrol di WA. Dia lagi semangatnya untuk berbagi. Dan subhanallah ternyata dia pun sudah menyiapkan kain kafannya sendiri. Insya Allah. Jadi itu ya. Jadi yang namanya wabah itu juga kehendak Allah. Sama juga orang bilang, kenapa sih Allah ciptain setan? Kenapa sih Allah bikin iblis? Itu nggak boleh pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Tapi itu mungkin generasi anak kita ya, mungkin akan pertanyaan seperti itu, makanya kita harus punya ilmunya. Ini sih perkataan-perkataan ini menggambarkan seakan-akan Allah tuh nggak punya pengetahuan di balik itu, gitu. Nggak punya sisi baiknya. Segala neraka dibikin, iblis dibikin, penyakit dibikin, disebarin, gitu ya. Nah, kalau orang ngomong kayak gini berarti dia benar-benar nggak mau mengatakan tentang Allah dari sisi baiknya. Yang nomor 7, termasuk bentuk prasangka lagi ya. Mungkin teman-teman ada yang pernah dengar, pernah ketemu orang kayak gini, dia bilang gini, persangkaan bahwasanya Allah nggak membalas kebaikan seseorang, baik dunia maupun di akhirat. Ada nggak kayak gitu? Bahwa Allah tuh nggak membalas perbuatan seseorang atau kebaikan, ya, terutama kebaikan. Dunia maupun di akhirat. Kenapa? Jelas-jelas ya di sini ya. Padahal di Quran Allah bilang innallaha la yudhi'u ajrol muhsinin. Di surat At-Taubah ayat 120. At-Taubah ayat 120. Innallaha la yudhi'u ajrol muhsinin. Sungguh Allah Ta'ala tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Jadi artinya teman-teman berbuat baik walaupun nggak kelihatan sama orang satupun, Allah catat. Karena Allah lihat dan Allah tahu. Gitu. Emang susah ujian ikhlas itu, ya. Berasa banget udah bertahun-tahun melakukan kebaikan, tapi kagak ada apresiasi dari manusia. Nah disitulah dipertanyakan di hatinya. Emang dia ikhlas gak selama ini karena Allah? Berikan ya. Nah sekarang kalau kita mau kasih contoh dari nabi-nabi kita nih misalnya. Ya ketika Allah menolong, membantu mereka di dunia sebelum di akhirat. Karena apa? Karena kebaikan-kebaikan mereka. Kalau kita melakukan suatu kebaikan, selain berharap pahala di sisi Allah, kita juga harus meyakini bahwa Allah akan menolong dan membantu kita di dunia.
Ya seperti pesan Nabi kepada Ibnu Mas'ud, bukan, Mu'az bin Jabal, ya kata Rasulullah, hai gulam, ihfazillah yahfazkallah. Wahai nak, gitu ya kalau bahasa kita, tong, gitu ya. Jagalah Allah, Allah akan menjaga kamu. 3 pesan Nabi itu ya. 1, ihfazillah yahfazkallah. Kedua, in tansurullaha yansurkum. Tolonglah agama Allah, maka Allah akan tolong kamu. Berarti kalau kita udah berbuat baik, maksudnya apa? Udah jaga ibadah kita, udah selalu berusaha mentaati perintah Allah, menjadi hamba yang baik, menjauhi apa yang Allah murkai gitu ya. Gak mungkin dong Allah nggak lihat. Dan kita harus yakin, itu insya Allah akan ada balasannya. Kalau kita boleh ngarep balasan di dunia, boleh juga. Ya, siapa tahu kita baik sama anak orang, ada anak orang nih kesusahan di jalan, kita tolongin, pikiran kita, semoga anakku yang lagi di kosan juga, lagi jauh juga nanti Allah tolongin. Bisa kayak gitu, boleh, itu namanya tawasul ya. Kita harus yakin bahwa apa Allah juga akan nolong dan membantu kita di dunia. Kadang-kadang pertolongan Allah itu datangnya dengan cara yang paling lembut tanpa kita sadari. Ya, kalau setiap kebaikan dibalas oleh Allah dengan terang-terangan gitu ya, maka semua orang tuh pasti akan beriman dan berbuat baik. Gampang. Kalau semuanya jelas, setiap berbuat baik balasnya jelas, setiap berbuat baik balasnya terang-terangan, pasti gampang. Tapi inilah ketentuan Allah, ini rahasia Allah. Allah menjadikan hal-hal tersebut perkara gaib yang berkaitan dengan iman. Tapi walaupun dia gaib pun, kita tetap bisa rasain balasan dari Allah. Mungkin teman-teman, insya Allah saya yakin ya, semuanya itu udah pasti pernah merasakan. Ya, nggak nyangka, alhamdulillah ya Allah. Kadang-kadang mungkin teman-teman nanya, gue bisa melakukan apa ya? Kok alhamdulillah ya dapat pertolongan. Pasti pernah deh. Entah pertolongan saat genting, atau teman-teman terkabul hajatnya. Ya, ada nggak yang mau menceritakan betapa ternyata pertolongan Allah itu dekat gitu loh. Bu Winda, ada mau berbagi Bu Winda? Kadang-kadang ya, walaupun kadang-kadang balasan dari Allah itu lambat. Jadi macam-macam nih, ada yang Allah balas dengan cepat, ada yang Allah balas dengan lambat, ada yang Allah balas bertubi-tubi. Insya Allah. Ada yang Allah balas satu-satu gitu. Ya terserah Allah, kalau kita boleh bilang suka-sukanya Allah gitu kan. Nah, insya Allah walaupun dia goib tentang balasan Allah kepada hambanya, tapi insya Allah kita semua bisa merasakan, misalnya ketika kebaikan kita tuh terbalas tuh, masya Allah. Insya Allah mungkin teman-teman, insya Allah saya yakin teman-teman sudah merasakannya. Nggak mau ceritain nggak apa-apa, biarlah jadi rahasia kita sama Allah, asik dah. Wah, terlalu cerita loh, Bu. Enggak sih. Nggak, jadi ingat ceritanya Febri kemarin waktu ambil rapotnya Zuha. Jadi kan Gimana? anak kita tuh kan satu ini ya, satu sekolahan seumuran gitu ya. Dulu ya jadi dia tahu anak gue juga tahu anak dia gitu kan. Kemarin dia bisa ranking 1, bisa itu tuh, seru aja ceritanya. Gimana Feb? Cerita Feb? Gimana, Fe? Kenapa aku yang jadi contoh? Enggak sih, Jadi kalau aku sih lebih gini, jangan yang itu, jangan. Jadi ceritanya gini, beberapa minggu yang lalu sih lagi agak ngedrop gitu loh, lagi ngedrop. Kenapa lagi ada masalah yang agak banyak gitu loh, dan bertubi-tubi itu kayak ya Allah, apalagi ini gitu. Mikirnya tuh sendirian di sini, nggak ada yang nggak ada yang bisa buat share, buat ngomong itu ke siapa ya? Kok aku sendirian sih di sini gitu. Terus itu pas sholat subuh itu mikir, sempet sedetik ada rasa ya Allah, aku kok ditinggal, kesannya gitu. Ya Allah, aku kok ditinggal ya, aku kok sendirian ya Allah gitu. Pas sholat subuh itu udah yang, terus langsung di pikiran, nggak boleh ngomong begitu, nggak boleh, astagfirullahaladzim, nggak boleh ngomong begitu, itu udah. Terus pas berangkat ke kantor, baru duduk naik angkot, jadi nyebrang jalan itu setengah lari. Pas duduk naik angkot, terus tiba-tiba ibu-ibu di depan, nggak kenal sama sekali, tiba-tiba megang tangan,
megang kakiku sambil bilang, "Dek, lari apa kalau nyebrang jangan lari. Ibu khawatir." Masya Dek, aku kaget. Hah, ibu khawatir. Terus dia megang tanganku sambil, "Nih, pegang dada ibu." Deg-degan. Adek Allah. yang nyebrang, ibu yang khawatir. Ibu khawatir banget loh. Itu langsung aku mikir, astagfirullahaladzim. Dikasih tahu Allah bahwa kamu nggak sendiri. Orang yang nggak kenal pun juga masih peduli sama kamu loh, gitu. Langsung nangis, Ya Allah ya. Malaikat-malaikat Allah tuh banyak banget ya dengan Iya, akan Pasukan-pasukannya gitu ya. Pasukan-pasukan Allah banyak banget. iya. Hmm. Ya benar. Pokoknya jangan apa langsung mikir ya Allah berarti benar bahwa kita tuh nggak sendirian di sini. Selama masih ada Allah aman semua gitu. Nah, ntar ada Amin. Semua doanya mikirnya tuh. gitu ya, semua mikirnya gitu ya. Amin amin. Ada doanya tuh. Ya panggil aja ya Allah ya sahibakul farid. Ya sahibakul farid. Apa artinya? Wahai yang menjadi sahabat bagi mereka yang sendirian. Ya, sohiwa apa? Ya sahiba. Aneh kasih di chat ya. Sohiba. Kalau saya boleh cerita nggak? Boleh banget Mbak sih. Tapi Aneh. ini mah ceritanya udah tahu. Enggak, tapi Aneh nggak pernah bosan dengerin dan mungkin teman-teman belum pada denger. Saya Silakan. percayalah, saya itu suka lupa. Oke, bismillah. Sebelumnya punten ya, ini saya tanpa berusaha untuk apa ya? Ini ceritanya lebih ke memang pengalaman pribadi saya. Jadi gini, dulu itu saya orangnya kreditur banget deh, debitur gitu ya. Yes. Apa-apa tuh kalau bisa nyicil kenapa harus cash gitu kan? Kartu kredit gitu ya, banyak. Waktu saya masih kerja ya lah ya, masih ini kita masih kerja. Jadi saya nggak pernah sih bayar terlambat gitu ya. Jadi istilahnya nggak kena denda ini gitu kan. Jujur saya tahu soal riba itu udah lama banget gitu ya. Cuman kan namanya juga manusia ya, kalau nggak nyicil KPR gue mana bisa punya rumah gitu kan. Jadi walhasil nih ceritanya semua rumah saya yang saya miliki itu semua rumah banyak banget. Amin. Lagi atuh napa? Jadi selama bekerja itu rumah saya itu pasti mobil semua pakai KPR atau cicilan bank lah. Nah, saya pernah tinggal di salah satu di Bintaro. Itu rumahnya itu sering kebanjiran. Ya. Karena dia tuh teman-teman dikelilingi sungai, terus kalau tanggulnya jebol, blok sebelah tetangga sebelah itu enggak banjir, saya banjir tuh. Itu Bintaro bertahun-tahun Regency saya ya, Mbak? kebanjiran. Iya, Villa namanya Bintaro ya? Villa Bintaro Regency, mungkin kalau teman-teman tahu, Umi pasti tahu, Prita juga pasti tahu. Selalu kebanjiran. Sampai saya tuh, aduh deh, gue pindah, gue beli rumah aja lagi, KPR lagi dong ya, KPR lagi. Di BSD yang sekarang saya tempatin. Nah terus karena saya pindah, saya namanya manusia ya, pengen dong ngerenov rumah second kan. Udah nih, jual aja yang di Villa Bintaro Regency di VBR, ntar duitnya buat renov. Itu saya, pasarannya kan 1,4 ya, 1,4 M waktu itu. Itu sampai bertahun-tahun nggak terjual, sampai saya turun. Tapi yang datang pergi tuh datang pergi tuh banyak banget yang udah tertarik, tapi nggak terjual juga, nggak deal. Sampai saya tuh udah hopeless, saya jual sampai di angka 600 juta. Teman-teman kebayang ya, saya belinya bangunnya aja udah lebih dari 600 juta, tapi udah deh jual rugi, yang penting kejual gitu. Karena gue mau renov buru-buru rumah gue itu 6 tahunan tuh nggak kejual. Nah di rumah ini yang saya tempatin sekarang ini ceritanya nih, saya suka nongkrong di belakang sambil nungguin cucian baju gitu ya. Saya biasa emak-emak suka scroll IG lah ya, ada reels nih muncul. Reelsnya almarhum Syekh Ali Jaber. Ya. Dan beliau di situ berbicara tentang riba, gitu kan. Terus di situ tuh saya langsung diam. Gue sih tahu soal riba, tapi kok ya cuek aja selama ini gitu kan, dengan prinsip yang kalau nggak nyicil mana gue mampu gitu. Terus saya cuma ngomong gini sama suami saya. Saya merasa tertampar sih. Terus saya ngomong gini sama suami saya. Suami saya di bawah, saya di atas. Ya, nanti itu kalau kejual rumah yang di VBR nggak usah buat renov. Kita tutup, lunasin, jual mobil, jual semuanya untuk rumah yang di BSD. Saya cuma ngomong gitu, terus suami saya bilangnya, ya terserah kamu lah, uang kamu kok gitu kan. Itu Masya Allah ya, saya nggak dalam sedang sholat,
ngomong begitu, saya nggak sedang, ini pengalaman saya pribadi ya teman-teman, saya nggak sedang dalam sholat, saya sedang nggak dalam berdoa, saya cuma duduk nongkrong sambil nyuci baju gitu ya, di atas terus teriak. Saya bilang gitu, teman-teman boleh percaya atau enggak ya, tapi itu kejadian benar. Tidak kurang dari 3 bulan, 2 bulan lebih, ada agen properti yang dulu pernah memasarkan rumah saya dengan angka 1,4, padahal saya jual 600 juta ya terakhir gini. Itu menghubungi suami saya menanyakan rumahnya masih mau dijual atau enggak ini VBR, karena ada yang mau beli, ada yang tertarik. Harganya masih sama nggak 1,4? Ya suami saya bilang masih sama ya, nggak bilang 600 juta nih. Itu saya tuh langsung, ya udah kapan mau survei? Enggak kok, orangnya nggak mau survei. Rumah saya nggak disurvei sama pembelinya teman-teman. Ibu bisa, itu saya ingat banget itu hari Jumat. Hari Jumat orang itu nelfon agent itu, bisa nggak hari besok datang ke Century kan agent propertinya di Bintaro Kebayoran Heights itu, datang langsung orangnya mau bayar DP gitu ya. Teman-teman ini saya tuh langsung lemes, tapi saya antara percaya nggak percaya, saya datang lah besoknya. Saya datang dan yang belinya itu ya usianya jauh di bawah saya, orangnya agamis lah ya, dan beliau mau belinya cash karena nggak mau riba. Itu saya tuh sampai bilang, Pak ini rumah saya banjir loh. Oh nggak apa-apa, Bapak nggak mau survei dulu, nggak mau cek dulu? Iya nggak apa-apa. Jadi saya tuh di situ sampai terduduk lemes karena saya kaget, ini yang beli rumah saya ini manusia apa malaikat gitu kan. Teman-teman kalau orang normal tuh nggak akan mau gitu. Cuma dari situ tuh saya tuh, ini saya mungkin karena selalu sering bercerita jadi kurang menceritakannya kurang bagus kali ya sekarang ya ke teman-teman. Tapi intinya adalah ya Allah ini rahasia Allah tuh luar biasa ya. Kita tuh, saya tuh bukan orang yang solehah banget gitu ya. Saat itu saya belum berhijab pula gitu kan. Masih ya gitulah ya, masih yang liberal-liberal gitu. Terus saya tidak sedang berdoa, saya cuma bilang, ya kalau kejual 600 juta udah kita jualin semuanya, kita tutupin. Saya nggak mau punya utang lagi. Dan itu keajaiban pertama ya, mukjizat Allah yang saya rasakan benar-benar. Yang kedua adalah gini, rumah saya yang saya tempatin sekarang ini kan KPR-nya itu pakai bank OCBC syariah. Waktu saya niat bilang mau ngelunasin itu, saya tuh ngecek berapa sih sisa utang saya. Utang saya itu sama si OCBC dihitungin, itu saya udah 5 tahun cicilan ya teman-teman. Cicilan saya waktu itu sebulannya itu di atas 15 juta lah, di atas 15 juta. Sisanya teman-teman bayangin, saya cuma punya utang tuh beli rumahnya harganya 1,6, udah nyicil 5 tahun, DP-nya itu 400 juta, berarti kan 1,2 tuh utang saya ke OCBC. Tapi cicilan saya setelah hampir 5 tahun nyicil, sisanya 1 miliar 25 juta. Subhanallah. Gila ya, udah 5 tahun nyicil tuh. Itu 15 juta, sekian belas juta lah per bulan. Ya Allah, bilang gitu kan. Terus pada saat rumah itu saya kejual, kan saya bayar fee dong ke agent, dipotong pajak dan sebagainya. Ini itu. Mukjizat yang kedua tuh yang saya rasakan tuh benar-benar, teman-teman tahu nggak, sisa uang yang penjualan rumah tersebut dengan setelah dipotong ini itu pajak dan fee buat agentnya, exactly 1 miliar 25 juta. Di situ tuh saya langsung diam. Kata Allah, lu kan minta gue bantuin lu lunasin rumah lu. Ya udah, lu nggak usah ngarepin duit lebih dong. Allah. Itu benar-benar seperak pun saya nggak sama sekali pegang sisanya. Itu benar-benar, itu tuh saya ngerasain, ya itu saya merasa sangat ditolong sama Allah gitu ya. Luar biasa lah buat saya yang saat itu tuh saya juga yang belum berhijab, belum sekarang aja belum solehah sih, cuma maksudnya masih lebih baik daripada dulu. Itu aja Allah jawab gitu loh doa saya. Allah ya. Bagaimana yang benar-benar gitu ya, orang yang lurus, yang sholatnya ibadahnya dijaga itu rasa-rasanya mestinya akan jauh lebih dijawab lagi pemikiran saya saat itu gitu loh Om. Jadi itu sih sharing saya terkait apa yang saya alami sendiri langsung. Jadi saya bukan ngambil cerita dari drakor atau internet, enggak, itu
Wallahi itu saya alami langsung. Terus sepeser pun nggak nyisa tuh ya, harta cuma 100.000 enggak ya? Nggak ada. Benar-benar 1.025.000.000 sisanya. Allah. Dan Benar-benar. benar-benar abis itu kehidupan Mbak Lin 0 hutang ya? Saat ini alhamdulillah saya zero hutang, nggak punya hutang sama sekali. Selamat, ya Semua Allah. sejak itu tuh saya kartu kredit saya cut, saya nggak pakai kartu kredit. Waktu saya dulu bekerja, saya bekerja di perusahaan asing, teman-teman ya. Jadi kehidupan saya sekarang bagai langit sama bumi lah dibandingin dulu. Dulu tuh saya satu kartu kredit saya itu bank asing itu limitnya tuh sampai 250 juta kalau teman-teman. Jadi itu karena saya bekerja di perusahaan asing dengan posisi yang ini sehingga penggunaan kartu kreditnya cukup besar untuk urusan kantor juga sehingga limitnya besar. Itu semua saya gunting. Jadi alhamdulillah sih sudah sekitar berapa ya? 6 tahun, 8 ya selama saya di BSD inilah, sejak di BSD itu sekarang kan saya di BSD hampir 10 tahun. Sudah 8 tahunan saya tidak menggunakan yang namanya kartu kredit. Ya Allah. Alhamdulillah tidak punya hutang, ya minimal saya tidak mewariskan hutang untuk anak-anak saya. Benar. Itu sih teman-teman. Dan Mbak Lin cerita yang nih inget apa Mbak Lin? Mbak Lin tuh dulu posisinya sangat bagus loh teman-teman. Yang kalau nggak salah setahun sekali itu ibaratnya bonusnya Mbak Lin bebas mau minta apa kan, hatta mau minta mobil pun bisa gitu kan. Ya dulu memang bonus saya kalau tahu karena saya di perusahaan asing itu bonus saya tuh bisa untuk beli 1 mobil baru lah bahasanya gitu. Setiap tahun tuh ya. Setiap tahun ya. Wow. Tapi sekarang enggak, langit dan bumi jauh banget. Ya. Maksudnya Tapi tenang gitu loh. dalam posisi kesenangan itu ya, kalau udah mikirnya benar-benar gue pengen lepas dari Mbak, dan Mbak Lin langsung saat itu juga. Itu kan persis banget seperti hadis Nabi yang berbunyi Allah itu menerima hambanya yang kembali taubat ya, itu girangnya itu melebihi girangnya anak kecil yang ketemu lagi mainan yang hilang. Coba gimana rasa girangnya anak kecil kalau mainannya hilang ketemu. Nah, itu lebih dari itu girangnya Allah menerima hambanya kembali. Satu. Kedua, kalau orang tuh taubatnya bener-bener, itu pasti dikasih hadiah. Itu yang saya tahu gitu, Mbak. Kebanyakan orang yang taubatnya bener-bener dapat aja dia hadiah. Yang saya tahu kisah-kisah masing-masing ya. Jadi Mbak Lin tuh hadiahnya adalah Masya Allah ya, zero hutang ya, Masya Allah. Terus apa namanya? Yang tadi apa? Saya senangnya pas yang saya ambil dari sini, Mbak Lin lagi di tempat cucian ya, bukan Iya. dalam sholat. Saya ingat teman saya dulu juga gitu. Di rumah kapan kejualnya? Dia lagi ngapain, Mbak? Dia lagi merenung di belakang rumah juga, dalam kondisi pakai daster, ya ngopi, dia ngerokok. Ini cewek, maklum dia juga brand manajernya Siemens dulu. Wanita karir banget lah, sambil dia ngerokok. Kapan nih rumah laku sih ya Allah, bla 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 kayak gitu. Tapi dia sambil begitu, sambil dia ada tetangga datang minjem duit buat anaknya mau bayaran. Sedangkan yang dia punya juga buat bayaran anaknya besok. Tapi dia kasih, dia udah bodo amat, udah pasar ada, dia pakai dah. Dia ngerenung gitu ya, lo gimana kapan sih rumah kejual? Isanya ada yang nanyain, bla 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 bla, laku besoknya duitnya dapet, Masya Allah. Jadi itu ya, artinya gini, kita ambil di sini dari pengalaman Mbak Lin dan juga teman saya itu, kita doa sama Allah kapan saja, di mana saja. Ya bener ya Mbak Lin ya. Mungkin memang pas lagi hati itu lagi pas Iya, benar. kondisi pasrah-pasrahnya itu kan, lagi udah nggak ada yang diharapin selain Allah dah gitu. Nah, tadi Sama Mbak ada satu lagi cerita sih apa itu? yang rumah kontrakan saya. Saya mohon maaf teman-teman, ini saya sharing bukan bermaksud ria atau apa, tapi lebih kepada mudah-mudahan menjadi ibroh ya buat semuanya. Saya Amin. punya satu rumah di Bintaro juga, itu dikontrakin. Tahun 2023 itu jadwalnya saya dihubungi, memang saya harus berangkat haji lah ya ceritanya kan, saya udah daftar haji mau berangkat. Itu saya harus melunasi sisa cicilan saya kan, selama ini saya nyicil gitu ya. Saya berangkat membawa ibu kandung saya. Itu di 2023 akhir itu saya dikasih tahu, Bu Lin kalau mau berangkat tahun ini jangan lupa dilunasi di Januari ya. Waktu itu saya di bulan September atau Oktober saya lupa lah ya, tapi saya dikasih tahu pokoknya paling lambat Januari udah harus dilunasi karena berangkat Juni 2024. Kekurangannya itu sekitar 100 sekian juta lah ya. Waktu itu saya udah nggak kerja, udah nggak kerja lah istilahnya, udah nggak ada penghasilan bulanan gitu ya, 160-an juta sekian. Saya bingung gitu kan, gimana gitu ya.
Tabungan sih ada tentu saja ya, karena hasil pekerjaan, tapi kan itu untuk hari-hari. Cuman saya berpikir, duh gimana ya ini kok harus dilunasin bulan Januari, kalau mundur lagi kasihan mamah kan udah usianya sepuh. Ini kembali lagi, saya tuh waktu itu tuh ke rumah saya di Gracia di Bintaro sama suami saya lagi mau beresin rumah, terus saya ngomong gini, itu saya bilang sama suami saya, mudah-mudahan ya ada yang ngontrak nih rumah segera gitu kan, biar ada uang buat ini. Nah teman-teman, di bulan Desember itu ada yang menghubungi saya. Beliau itu kerja di sebuah yayasan Islam apa gitu saya lupa ya sebagai bagian IT. Masih muda, suami istri, anaknya masih bayi. Mau ngontrak rumah itu saya kontrakin kan 45 juta setahun. Saya bilang, saya kontrak minimal 2 tahun gitu kan. Dia nawar 40 juta. Ya udah deh, saya pikir gitu kan. Daripada nggak ada lumayan buat nambah-nambahin. Saya Januari bayar ya, dia bilang. Dan Masya Allahnya lagi, ini kembali kejadian, ini baru-baru 2023 kan, itu beliau langsung ngontrak 4 tahun teman-teman. Masya Allah. 4 tahun, jadi saya dapat 160 juta. Ya, dapat 160 juta. Dan itu benar-benar angka yang harus saya lunasin untuk keberangkatan haji saya tahun Masya 2024 Allah. kemarin. 160 juta. Iya, sisanya. Itu sih. Coba. Jadi itu buat saya tuh, kalau saya sendiri masih suka merasa, gue tuh kurang ajar banget ya sama Allah ya, udah dikasih banyak nikmat begitu aja, masih aja kadang-kadang ya sampai sekarang ya teman-teman ya, ya ya, Masya Allah ya. sholat itu masih aja kadang nggak tepat waktu gitu ya, ada aja gitu kan, tapi saya masih teringat cerita bahwa ada sahabat Nabi yang pernah bertanya, malu kalau sholatnya nggak khusyuk, pikirannya kemana-mana gitu kan ya, kan takut dosa, tapi kata Nabi menjawab, Allah itu akan senang gitu walaupun kita dalam kondisi apapun, Iya. yang penting kita masih mau datang kepadanya gitu kan. Betul. Jadi saya bukan menjadi excuse kali ya buat saya, tapi ya itulah ceritanya gitu teman-teman. Masya Allah. Apalagi sekarang ya, kita dengan segala aneka rupa keluhan kita usia-usia lolita ini kan ya. Iya. Sujud, ruku kadang mungkin nggak bisa sempurna. Ya kita bukan karena malas lagi, tapi biasa karena keluhan badan. Nah, makanya saya ingat banget itu saya juga tersemangati ya Mbak dengan omongan Ustadz, dan saya juga nggak sadar sampai nangis dengernya. Kenapa? Karena sadar kondisi kita ya. Dibilang, pokoknya sholatlah walau kamu ngerasa nggak khusyuk. Sholatlah walau kamu berat rasanya. Sholatlah walau kamu malas. Sholatlah walaupun kamu sholatnya berantakan. Sholatlah gitu pokoknya. Jadi saya merasa, iya ya bener ya, dan itu emang kita semua pasti pernah mengalami, sholat tapi berantakan rasanya pikiran, sholat tapi kita nggak bisa khusyuk, sholat tapi kita kayaknya pengen cepet-cepet, sholat tapi kayak berat banget, males banget. Gitulah ya. Insyaallah. Baik. Jazakillah khair Mbak Lin sharingnya dan Masya Allah ya. Kalau saya ingat omongannya Mbak Lin dulu kalau sedekah tuh ngeluarin puluhan juta sambil merem katanya. Ya. Jangan diceritain itu. Kagak gitu doang. Maksudnya semoga kita semua kembali dikasih Allah kesempatan buat bisa bersedekah sambil merem. Maksudnya enteng gitu ngeluarinnya. Dan saya juga ada di sini teman-teman di sini yang memang saya tahu banget ya ketika beliau lagi lapangnya itu Masya Allah. Ya semoga ya Mbak Lin dan teman-teman semua kita yang penting dalam kondisi apapun tetap Allah jaga ketaatan kita. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Nah sekarang kita gini ke poin keberapa tadi? Poin ke-7 tadi ya. Poin ke-7 tadi menyangka bahwasanya Allah tidak membalas kebaikan seseorang baik dunia maupun akhirat. Nah, ini dalam rangka sharing tadi ya, teman-teman. Tadi Mbak Lin, Mbak Nia Damayanti nanya, Mbak Lin amalannya apa? Gitu ya. Nggak ada sih kan saya bilang waktu itu saya beli hijab aja belum soalnya. Bukan, Mbak Lin itu megang keluarga. Masya Jadi Allah. Mbak Lin bukan cuman ibu, tapi Mbak Lin juga megang tante ya, adiknya mama. Iya. Ya. Jadi artinya di sini kalau orang, dan insya Allah Nia Damayanti juga Anda tahu dia juga megang keluarga. Jadi teman-teman kalau ke keluarga itu emang Masya Allah pahalanya double ya. Selain berbuah pahala juga dia silaturahimnya dijaga gitu. Jadi pahala sedekah sama pahala menjaga silaturahim. Tapi berat ke keluarga berat. Nah itu kenapa berat? Karena itu tadi hadiahnya bukan main kalau Allah udah mau kasih hadiah. Di sini ya, jadi ada contoh-contoh dari para nabi juga, kadang-kadang nabi-nabi kita juga balasan-balasan itu Allah kasih langsung ya kan, walaupun yang namanya nikmat itu tuh goib, tapi kita bisa rasakan balasan dari Allah.
Ada lagi persangkaan yang ke-8 gimana? Ini nih pas Mbak Lin ceritain. Persangkaan yang ke-8, persangkaan seseorang kalau dia meninggalkan sesuatu yang buruk karena Allah, maka Allah tidak akan menggantinya, ya. Ah, ntar gue tinggalin karena Allah juga gak bakalan keganti. Ini orang perasa kalau yang aneh bilang kayak Mbak Lin tadi, ini kebalikannya ya. Nah, Nabi pernah bersabda apa? Kata Nabi, innaka lan tada'a syai'an lillahi illa badallakallahu bihi ma huwa khairun laka minhu. Sungguhnya engkau tidak meninggalkan sesuatu karena Allah, melainkan Allah akan ganti bagimu dengan yang lebih baik darinya. Masya Allah ya. Misalnya lebih baiknya apa? Itu tadi sekarang Mbak Rian punya rumah di BSD, rumah yang benar-benar milik sendiri, bukan cicilan, dan kondisi Mbak Rian sekarang lagi zero hutang. Enak nggak tuh? Enak banget, Masya Allah. Alhamdulillah. Itu yang sebenarnya Ani pribadi pengen banget, ya Allah. Ani suka mikir gini, ya Allah, saya bukannya takut mati, saya nggak pengen meninggal dalam kondisi ninggalin hutang. Itu yang saya doa sama Allah juga. Nggak pengen ninggalin anak-anak dengan beban dari kita gitu ya. Maka kita sekarang saling doa, teman-teman, yuk saling doain. Semoga kita semua menjadi hamba Allah yang selamat ya. Jangan sampai kita ninggalin anak-anak kita beban. Nauzubillah. Amin ya Allah. Ya, nah di sini kalau orang prasangka bilang kalau gue ninggalin suatu kebaikan karena Allah, terus Allah nggak akan ganti, ini prasangka yang salah. Ya, kenapa? Dia harusnya prasangka baik. Dia harus meyakini bahwa Allah pasti akan ganti sesuatu yang lebih baik daripada yang dia tinggalkan. Sebab kalau dia nggak meyakini hal itu, maka dia telah melakukan prasangka buruk kepada Allah Ta'ala. Ibu Mima belum balik ya dia? Oh, udah. Allah Ta'ala pernah berkata dalam hadis qudsi. Nah, ini hadis favoritnya anak Ani nih. Dari kemarin dia bawaannya pengen ngobrol mulu, alhamdulillah sih. Ya, kalau dia lagi senang sama tauhid ya. Anak cowok yang kedua. Ini hadisnya ana indazonna abdidi. Aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Hendaknya hambaku berprasangka baik kepadaku dengan prasangka yang dia sukai. Kalau dia prasangka baik kepadaku, maka kebaikan baik bagi dia. Kalau dia prasangkanya buruk, maka keburukan buat dia. Itu Allah yang ngomong. Berarti benar-benar kita harus terus menjaga prasangka baik kita pada Allah. Masalahnya, apa sih yang bikin kita susah prasangka baik sama Allah? Setan kan nongkrongnya di hati. Ya, makanya setan demen banget nongkrong di hati. Kenapa? Karena kita semua tuh urusan kita sama Allah itu, hati itu benar-benar berpengaruh. Kan prasangka baik itu ibadah. Makanya setan nongkrong di sini buat apa? Buat ngehalang kita dari prasangka baik sama Allah. Lagi pengen prasangka baik dibikin sedih, bikin nyesel. Coba seandainya bla 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 bla. Itu yang Mbak Rahma ya. Ya kan? Kenapa setan demen nongkrong di hati? Karena kita mau dapat pahala, mau dapat ridha Allah juga, semuanya dari hati. Semuanya dari hati. Kalau kita punya prasangka buruk, suuzon sama Allah, enggak yakin, ngeluh, kan itu bikin dosa dan itu bikin hijab tebel antara kita dengan Allah. Memang enggak pakai kalau bahasa orang KDRT bukan KDRT fisik, KDRT bisikan tuh si setan itu ya. Jadi di sini prasangka kita harus baik sama Allah karena Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Yang 9, gimana lagi contoh prasangka buruk? Yang ke-9, menyangka bahwa Allah akan menolak amalan seseorang tanpa sebab. Ya, ada yang menyangka gitu. Kalau mau beramal baik apa juga gak bakalan keterima lu. Misalnya kayak Mbak Lin nih, nggak keterima lu Mbak Lin, lu aja belum bener, belum pernah kajian, misalnya loh. Ini kalau setan yang ngomong ya. Jadi untuk kita yang mungkin tertatih-tatih menggapai iman kita, tertatih-tatih menjaga iman kita dengan sebisa kita, dengan kondisi kita, kayaknya kan iya ya, emang sungguh nggak bisa. Akhirnya jadi putus asa kan. Nah itu ada tuh hadisnya ancaman dari Allah Ta'ala di kitab Usul Iman. Allah Ta'ala paling benci ya sama orang yang menjatuhkan harapan baik seseorang kepada Allah Ta'ala. Kata Allah gini, siapa itu yang berani-beraninya berkata aku nggak akan ngampunin si fulan. Sungguh aku telah mengampuni si fulan dan aku tolak amalan kamu. Berarti apa? Orang yang demen ngejatuhin harapan baik seorang hamba kepada Robnya, justru amalnya ditolak sama Allah Ta'ala. Hebat ya. Arti kita itu benar-benar nggak boleh ngejudge orang, nggak boleh nilai orang. Kalau bahasa di media sosial mah nggak boleh. Kita tuh bukan pengkapling sorga, gitu. Bukan hak kita. Ya sorga itu dikapling-kaplingin sama manusia. Lo sorga, lo neraka, lo ini lo nggak bisa. Kenapa? Benar-benar emang orang masuk surga itu karena rahmat Allah. Orang itu ahli ibadah, tapi Allah tolak amalannya. Gara-gara apa? Gara-gara dia bilang Allah nggak akan ngampunin kamu. Neraka lo. Ngeri banget kan kalau orang ngomong kayak gitu.
Jadi ini motivasi buat kita yang mungkin masih tertatih-tatih dalam menjaga ibadah kita, tertatih-tatih dalam kesolehan kita. Kita memang jauh dari soleha. Kita itu bukan soleha, Mbak. Kita itu cuma belajar jadi wanita soleha. Nah, di sini prasangkaan yang mengatakan bahwa Allah enggak nerima amal baik seorang hamba, ya, itu prasangkaan yang salah. Maka di sini kita lihat di surat Al-Baqarah ayat terakhir. Al-Baqarah ayat terakhir. Artinya dengan kapasitas kita yang beda-beda ini emang udah Allah yang atur juga gitu ya. Mungkin Mbak Lin merasa gue belum baik banget karena gue baru pakai jilbab di usia berapa misalnya. Tapi kita nggak tahu Mbak Lin ada kebaikan di sisi yang lain. Ada orang mungkin jilbabannya dari SMP, tapi kan belum tentu juga taatnya terus menerus istiqomah. Pasti ada dosa-dosanya juga seperti itu. Nah, sekarang kita lihat di sini la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupan dia. Ya, nggak mungkin seseorang itu kalau dia udah berusaha baik, melakukan amal soleh dengan benar-benar semampunya dia, terus Allah tolak, nggak mungkin. Ya, kalau di Ar-Rahman, hal jazaul ihsan illal ihsan. Setiap perbuatan baik itu balasnya pasti kebaikan juga. Di Ar-Rahman tuh ya, hal jazaul ihsan illal ihsan. Yang ke-10, apalagi bentuk prasangka buruk orang kepada Allah. Bahwa Allah Ta'ala tidak menerima taubat orang yang bersungguh-sungguh. Gila aja, baru denger orang ngomong kayak gitu ya. Ada nggak pernah denger orang ngomong kayak gitu? Allah biar ini loh Mbak. Bentuknya kalau zaman sekarang kayak orang ngomong Allah ntar juga ntar juga dibuka lagi tuh jilbab misalnya. Allah ntar juga balik lagi tobatnya tobat sambel. Padahal di hadis qudsi Allah Ta'ala juga berfirman, hambaku berdosa, lalu diminta ampun padaku. Aku ampuni dia dan aku tidak peduli, kata Allah. Ini lanjutnya, hadis ini lanjutnya ada lagi, panjang banget. Lalu dia berusaha lagi, datang lagi padaku, minta ampun. Aku ampun, dan aku nggak peduli sampai 3 kali. Lanjutannya apa? Sampai kalau nggak ada lagi manusia-manusia yang berdosa, aku akan memusnahkan mereka semua dan aku ganti dengan manusia-manusia yang berdosa lalu bertobat, berdosa lalu bertobat. Artinya apa, Mbak? Allah Maha tahu kita tuh nggak mungkin luput dari dosa. Kalau udah beriman semua di dalam hadis itu ya, kalau emang beriman semua nggak ada lagi yang bikin dosa, justru Allah akan binasakan kita semua. Ya udah baik gitu loh, gitu ya. Jadi nggak ada istilah tobat sambal kalau buat Allah. Buktinya tadi 3 kali Allah bilang, dia dosa, minta ampun, aku ampuni. Aku nggak peduli. Maksudnya nggak peduli apa? Nggak peduli sama dosanya tersebut. Nggak peduli sama masa lalunya. Memang kita manusia. Ya gue maafin, tapi gue catat ya. Gue nggak akan lupain. Kalau Allah nggak peduli, udah. Lalu dia berdosa lagi. Datang lagi padaku minta ampun. Aku ampun, aku nggak peduli. 3 kali Allah bilang. Berarti untuk kita ya yang masih terus jatuh bangun di dosa, ya pahala, dosa lagi, pahala lagi, dosa lagi itu. Insya Allah semoga kita tetap kuat, tetap termotivasi dengan hadis ini bahwa Allah Ta'ala pasti akan selalu ngampunin kita. Selama dosa kita itu memang bukan dosa yang kita sengajain gitu ya, yang kita udah berusaha untuk nggak melakukannya tiba-tiba jepret, kepleset gitulah ya. Jadi di sini di surat Yusuf ya, di surat Yusuf wala tunggu, tai asumi rohilah di sini ya di surat apa? Azumar dulu deh, Azumar ayat 53. Surat Az-Zumar ayat 53. Az-Zumar ayat 53 coba dilihat. Ada kata-kata la taqnatu mir rahmatillah. Apa artinya? Janganlah engkau berputus asa dari rahmat Allah. La taqnatu. Taqnatu itu bahasanya konito. Taqnatu. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Allah melarang banget. Ya, Allah melarang banget kita untuk putus asa pada Allah. Putus asa pada rahmatnya. Kayak tadi omongannya Mbak V ya. Ya Allah, aku sendirian ya. Tapi alhamdulillah cepat istighfar ya. Namanya kita itu tadi ya manusia ya. Di sini kan ada korin dari setan, korin dari kalangan malaikat. Ya dari ketika kita si setan bisik-bisikin tuh lo sendirian kan lo, nggak ada tuh yang nolongin, bla 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 bla. Bikin kita tuh kayaknya jauh dari Allah dan nanti bikin kita jadi putus asa dari rahmat Allah. Tapi alhamdulillah
iman ini insya Allah yang ngingetin. Nggak boleh ngomong kayak gitu. Oh iya, astagfirullahaladzim kayak gitu. Masya Allah, itu kita manusia tuh ya. Ntar bisikan jelek, ntar bisikan baik. Nah di sini Allah melarang banget kita berputus asa, apalagi sampai kita merasa bahwa Allah tuh nggak akan menerima taubat kita tuh jangan sampai meyakini hal seperti itu. Kenapa? Itu bentuk rasa kabur kepada Allah. Kita harus selalu husnuzon kepada Allah bahwa Allah Ta'ala pasti akan menerima taubat kita. Walaupun dosa lagi, tobat lagi, dosa lagi, tobat lagi, ya begitulah ya. Nah, prasangka buruk selanjutnya apa? Ini tentang prasangka buruk ya. Yang nomor 11 nih. Siapa yang masih nyatet nggak, Bu? Awas kagak nyatet. Udah tanya pondok gede nih. Datang aja, siapa takut. Udah bawain sabun. Nomor 11 menyatakan bahwa ayat-ayat sifat dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis-hadis zahirnya adalah kufur, syirik, tasbih. Apa tasbih? Bukan tasbih ya, bukan TASBIH, tapi pakai shin. Tasbih. Tasbih itu meniru-niru, tasyabuh. Ya, niru kegiatan agama lain, niru cara ibadahnya agama lain. Hatta kemarin 1 Muharram, sebenarnya kalau ngomong sunnahnya kagak ada tuh nyambut Muharram pakai kemeriahan, kembang api apa segala macam, nggak ada. Kalau kata orang bilang biar kita nggak kalah dong sama tahun baru yang biasa. Justru kita itu namanya sedang meniru. Ya, tahun baru Islam ya dengan cara meriahkan dengan cara ibadah, dengan ketaatan. Maka sekarang kalau dibilang ayat-ayat sifat dalam Al-Quran itu disebut juga dalam hadis-hadis zahir lainnya adalah kufur, syirik, tasbih. Apa maksudnya? Maksudnya gini. Apa namanya? Di sini ada para penolak sifat. Bahwasanya ayat-ayat sifat yang terdapat dalam Quran itu juga ada dalam hadis Nabi, itu harusnya ditakwil. Ungkapan ini termasuk perbuatan prasangka buruk kepada Allah. Kenapa? Mereka itu menganggap bahwasanya Allah itu berniat menyesatkan hamba-hambanya. Oh tega ya, mereka bilang Allah itu sengaja berniat menyesatkan hamba-hambanya biar jadi kufur. Bukti ada kata-kata kafir tuh, gitu. Ada kata-kata syirik. Berarti Allah tuh ada yang Allah atur, yang sini jadiin syirik, ini jadiin. Jadi itu kafir ya karena Allah yang bikin. Dia syirik karena Allah yang bikin kayak gitu. Udah kita belajar gitu ya, Win. Ingat nggak, Win? Kaum siapa, Win? Kaum Jabariyah, Qadariyah. Yang mereka menganggap mereka tuh membunuh atau mereka jadi kafir ya karena Allah yang atur. Kita kan cuman wayang gitu. Allah yang ngegerakin. Nauzubillah. Nah, di sini kalau kita telusurin panjang banget ya. Pokoknya Maha Suci Allah lah ya. Maha Suci Allah, Allah sungguh mengetahui segalanya, jangankan perbuatan manusia, bahkan daun-daun yang berjatuhan pun dari rantingnya itu Allah Ta'ala tahu. Dan Allah berfirman, ya, wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqati illa ya'lamuha. Dia Allah tahu apa yang di darat dan di laut. Tidak ada selai daun pun yang gugur yang Allah tidak tahu. Coba. Kita bukan, jangan kata di negara mana tahu yang lagi winter ya, Win. Jangankan di rumah tetangga, di rumah sendiri ada daun jatuh kita belum tahu. Ya kan? Nggak usah ke negara-negara yang jauh. Tetangga belum tentu, rumah sendiri belum tentu. Tapi Allah Ta'ala setiap helai daun yang gugur Allah Maha tahu. Insya Allah. Saya pernah tuh waktu pernah di Jepang itu ngeliat daun gugur kan segitunya sampahnya, dan waktu saya pas lagi baca hadis itu, waduh, kita nyapuinnya aja repot ya. Sedangkan kata Allah Ta'ala tidak ada selai daun pun yang gugur kecuali Allah tahu. Insya Allah ya. Jadi di sini ini ya tentang prasangka-prasangka buruk yang nggak boleh kita miliki. Sekarang kita ke kandungan bab ini dulu. Pertama Mbak Lin, kedua Mbak Rahma, ketiga Ibu, keempat Winda. Saya nugasin yang kelihatan mukanya doang. Mbak Lin nggak kelihatan mukanya, tapi tadi dia nanya, jadi kelihatan di sini. Kasih. Oke. Saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kandungan bab ini tafsir ayat dalam surah Ali Imran.
nomor 1. Itu aja mau tadi dibacakan tafsirnya? Iya, footnote-nya ada kan footnote-nya? Ada nggak footnote-nya? Ada. Iya, ayat pertama menunjukkan bahwa barang siapa yang berprasangka bahwa Allah akan memberikan kemenangan yang terus-menerus kepada kebatilan disertai dengan lenyapnya kebenaran, maka dia telah berprasangka yang tidak benar kepada Allah, dan prasangka ini adalah prasangka orang-orang jahiliyah. Menunjukkan pula bahwa segala sesuatu ada di tangan Allah, terjadi dengan qada dan qadarnya, serta pasti ada hikmahnya, dan menunjukkan bahwa berbaik sangka kepada Allah adalah termasuk kewajiban tauhid. Yes. Ya, kewajiban tauhid. Karena apa? Kan itu masalahnya lekat dengan keimanan kan, keyakinan. Kalau sekarang kayak gini, kita sendiri merasa ya kalau teman itu gampang banget prasangka buruk sama kita pasti mikirnya lo nggak percaya sama gue sih, kan gitu kan. Nah ini berarti prasangka ini kan erat kaitan dengan kadar keimanan kita kepada Allah Ta'ala. Jadi ya Mbak Lin ya, mohon ya. Yang kedua tadi siapa yang minta? Mbak Rahma. Ya. Tafsir ayat dalam surat Al-Fat. Ayat kedua menunjukkan kewajiban berbaik sangka kepada Allah dan larangan berprasangka buruk kepadanya. Dan menunjukkan bahwa prasangka buruk kepada Allah adalah perbuatan orang-orang munafik dan musyrik yang mendapat ancaman siksa yang sangat keras. Berarti jangan pernah prasangka buruk sama Allah, gitu ya. Karena itu kebiasaannya orang-orang kafir dan orang musyrik. Artinya kita jangan sampai meniru mereka. Ya, ini Rasulullah udah ngatur ya, hatta urusan ngewarnain rambut aja misalnya. Saking Rasulullah nggak pengen kita sama orang-orang kafir ya. Kalau mau warna rambut boleh kata Rasulullah, tapi jangan warna hitam. Kalau hitam tuh kebiasaan para Yahudi pakai rambut warna hitam. Selanjutnya, Mateng deh gue kagak nyimak. Disebutkan bahwa prasangka buruk banyak sekali macamnya. Nah, kalau nggak salah tadi dari 11 ya. Salah satunya yang terakhir gue dengerin. Bahwa kita tidak boleh berprasangka bahwa Allah tidak mengampuni dosa kita. Jadi kalau mau tobat, ya tobat aja. Bikin dosa, tobat lagi. Dosa lagi, tobat aja lagi. Jangan sampai kita berprasangka Allah nggak mau lihat aku, nggak mau ngampunin aku lagi begitu. Cakep. Tapi ingat ya, ini tobatan yang benar-benar kita berusaha untuk nggak ngulangin sebenarnya, bukan yang orang remehin dosa ya. Ya. Allah kan maaf, bukan. Oke. Kira-kira Ferry, Bu. Yang terakhir. Diterangkan bahwa tidak ada yang bisa selamat dari prasangka buruk ini kecuali orang yang arif akan asma dan sifat Allah. Arif itu berarti bukan sekedar tahu ya. Tahu, paham, dan dia itu ngerti gitu ya bahwa Allah itu ya terserah Allah lah pokoknya. Semua hikmah itu punyanya Allah gitu. Makanya hikmah itu kalau ulama sebutin itu hikmah itulah barang yang hilang dari setiap muslim. Ngerti gak Mbak maksudnya? Hikmah itu barang yang hilang dari setiap muslim. Kenapa? Kalau dia emang muslim, dia yakin, dia terketemu. Kalau dia kagak muslim, nggak yakin nggak akan ketemu hikmahnya gitu. Keren ya? Nah, setelah kandungan bab ini, sekarang mau nggak saya kasih kiat-kiat menghilangkan prasangka buruk pada Allah? Yuk, mau lah. Gas, Mau ya? Mau dong. Jadi kalau kata Ibnu Qayyim, kita itu semua nih, semua manusia, kita nggak bisa lepas dari prasangka buruk pada Allah. Sebenarnya ya, kecuali orang-orang yang Allah rahmati. Yaitu siapa? Orang yang kenal sama Allah. Dia tahu hikmah Allah. Dia tahu tentang perbuatan Allah. Jadi makanya kalau kita pengen, insya Allah ya, sebisa mungkin selamat dari prasangka buruk, pertama harus ngapain? Satu, nuntut ilmu. Nah, teman-teman sudah sedang melakukan ini nih, insya Allah. Ya, Mbak Rama belum ngantuk kan sayangku. Nuntut ilmu apa? Buat apa? Pokoknya niat nuntut ilmu itu kita satu yang kita jaga niatnya adalah ya Allah, saya niat nuntut ilmu biar hilang kebodohan dari diri saya sendiri. Ya, bukan apa? Bukan buat minterin orang, bukan, tapi saya biar nggak bodoh saya sendiri loh ya Allah gitu. Karena kalau kata niatin nuntut ilmu biar kelihatan lebih pintar daripada orang lain itu juga salah.
ya. Jadi kalau kita nuntut ilmu, insya Allah kita akan kenal Allah, kita kenal sifat-sifatnya. Nah, kalau kita kenal sifatnya Allah, kita akan bisa semakin mudah insya Allah untuk berprasangka baik sama Allah. Kayak cerita teman yang kemarin datang ke rumah itu, dia diajarin sama temennya orang Abu Dhabi kan, oh, ibu-ibu di sana tuh gak pernah marah sama anaknya. Ya, yang kalau misalnya berbuat sesuatu kesalahan, anaknya tuh mereka ngomongnya, kan teman saya ini orang Indonesia, dimarahin anaknya. Lalu teman itu bilang, terus kamu jangan marah sama anak kamu. Itu kalau dia ngemecahin mangkok itu, udah biarin, bilang aja, ya udah alhamdulillah musibahnya cuma di situ. Udah jadi marahin. Ini udah qadarullah. Insya Allah ya, susah ya Mbak Rahma ya. Kita punya anak masih geritilan misalnya, mecahin itu. Tapi kalau orang-orang di sana bilangnya, alhamdulillah musibahnya hanya di situ. Nah, kita belajar banget kan. Lewat pertemanan aja kita bisa belajar. Oh, Masya Allah ya, ternyata emang harus begitu. Tapi bukan berarti yang juga lantas anaknya bebas ngerusakin semua barang. Enggak, ini kan ngerusakin yang tidak disengaja gitu ya. Nah, itu satu. Kedua apa kiatnya? Tadi satu nuntut ilmu ya. Kedua, meyakini bahwa Allah itu nggak pernah zolim sama hambanya. Meyakini bahwa Allah tidak pernah zolim pada hambanya. Ali Imran 108. Kedua, kita harus yakin bahwasanya Allah nggak akan pernah zolim sama hambanya. Dalilnya surat Ali Imran 108. Wa maullahu yuridu zulman bil alamin. Allah tuh nggak akan pernah berkehendak untuk menzolimi hamba-hambanya. Ya, dan tidaklah Allah berkehendak untuk menzolimi hamba-hambanya. Kalau kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, kata beliau, karena perintah dan larangannya mengandung hikmah dan rahmat, maka begitu pula dengan pahala dan hukumannya. Pasti ada hikmahnya, ada rahmatnya, ada keadilannya. Enggak ada yang namanya kezoliman di situ. Ya, maka di situ Allah berfirman, wa maullahu yuridu zulman lil alamin. Allah menafikan ya, Allah sendiri meniadakan keinginannya untuk menzolimi. Hebat ya Allah ya. Allah tuh udah ngosongin, udah Allah nafikan, Allah tolak tuh yang namanya sifat menzolimi hambanya. Apalagi berbuat. Nah, di sini Allah mengharamkan juga kezoliman atas dirinya. Rasulullah SAW meriwayatkan firman Allah Ta'ala dalam hadis ya, hai hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan diriku untuk berbuat zolim, dan perbuatan zolim itu pun aku haramkan di antara kamu. Oleh karena itu, janganlah kamu saling berbuat zolim. Saya kasih ke grup ya. Ini hadis. Ini Allah Ta'ala yang ngomong. Makanya Allah kenapa benci banget sama orang yang berbuat zolim sama orang lain? Karena Allah Ta'ala sendiri nggak pengen zolim sama hambanya. Apa sih zolim itu? Zolim itu pokoknya intinya menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ya, yang nyolong pisang diarak, yang nyolong triliunan masih tetap bisa senyum. Udah zolim itu sudah. Gitu ya, ini suara hati rakyat banget ini. Ini saya kasih ke grup. Udah catat ya tadi ya. Satu apa Bu? Kiat-kiatnya Bu. Nuntut ilmu. Terus Allah tidak pernah zolim kepada hambanya. Meyakini Allah tidak pernah zalim pada hambanya. dalilnya surat Ali Imran 108. Yes. Kece dah Winda dah. Yang selanjutnya kita harus camkan ya, pokoknya Allah tuh nggak akan pernah zalim sama hambanya. Yang ketiga apa? Meyakini bahwa Allah tuh lebih sayang kepada kita. Ingat gak hadisnya Win? Gimana kasih sayang Allah kepada hambanya? Perumpamannya gimana? Seperti anak yang seperti ibu aku lupa deh. Lebih sayang daripada ibu kandung kepada anaknya sendiri. Hanya aja. 10 kali lipat. Kata Umar bin Khattab, ya, dia nyiapin hadis yang agung ya. Waktu itu lagi datang tawanan perang. Oh, bergerombol tuh. Mulai laki-laki, perempuan, ada anaknya, bla bla. Terus di antara mereka ada ibu yang lagi nyari-nyari anaknya gitu. Terus ketemu anaknya, dipeluk, sayang banget. Nah, Rasulullah tuh lagi lihat itu, nanya sama para sahabat, lihat nggak tuh ibu yang meluk anaknya? Lihat ya Rasulullah. Kira-kira mungkin nggak ibu itu buang anaknya? Nggak mungkin. Sayang banget, ya sayang banget lah pasti. Ya kalau kata kita, wah nyawa juga dikasih gitu kan. Rasulullah ingat ya, kasih sayang Allah kepada hambanya lebih dari kasih seorang ibu kandung kepada anaknya 70 kali lipat. Gitu. Ya, nggak mungkin kan seorang ibu melemparin anaknya ke api, apalagi Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala lebih tahu mana yang lebih baik buat kita.
belum tentu yang kita benci itu buruk buat kita. Maka di Al-Baqarah ya 216 ya. Asa antakrohu nasyai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kamu benci sama sesuatu padahal itu baik buat kamu. Wa asa antuhibbu nasyai'an wa huwa syarrul lakum. Dan bisa jadi kamu suka sama sesuatu padahal itu buruk buat kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Al-Baqarah 216. Makanya kita harus pahami bahwa semua syariat yang Allah bebankan buat kita itu semuanya hakikatnya adalah bentuk kasih sayang Allah pada kita. Contohnya nih Mbak, orang mati-matian bikin intermittent fasting misalnya. Akhirnya orang kan ke zaman sekarang jadi pada paham ya betapa kerennya manfaat puasa, ya kan? Makanya ada yang bikin metode keto lah, metode intermittent fasting lah. Padahal Rasulullah udah kasih kita apa? Masya Puasa. Allah ya. Ada masa-masa berkalanya kita bersihin usus, bersihin lambung. Kapan? Senin Kamis, setiap minggu. Yang mingguan kita dikasih Senin Kamis. Yang bulanan kita dikasih lagi Ayamul Bid. Yang tahunan dikasih lagi Ramadan. Kalau kita jalanin, semua buat kita kebaikannya. Tapi karena kita nggak paham, bawaannya maunya melanggar kayak gitu ya. Jadi orang yang nggak berat ninggalin puasa, berarti dia nggak paham. Kemudian yang ketiga, keempat ya, memahami hikmah dan tujuannya musibah. Memahami hikmah dan tujuan musibah. Dan ini kadang suka ada pertanyaan yang sering banget datang ya, gimana cara kita membedakan antara azab dan ujian? Benar nggak? Suka nanya nggak kayak gitu? Ya, sekarang kita harus paham nih, antara yang namanya hikmah dan tujuannya musibah. Kenapa? Karena musibah itu ada 3 hikmah. Ya, dalam musibah ada 3 hikmah. Ya, yang namanya musibah itu ada 3 hikmah, tergantung keadaan orang yang ditimpa musibah tersebut. Ya, musibah ada 3 hikmahnya, tergantung dengan keadaan orang yang ditimpakan musibah tersebut. Pertama, sebagai apa musibah? Sebagai azab. Musibah sebagai azab. Dalilnya surat Toha 124. Kalau musibah jadi azab, berarti dia dalil surat Toha 124. Nah, untuk siapa kalau dia jadi azab? Untuk yang berpaling dari peringatan Allah. Waman a'rada an zikri fa innalahu ma'isyatan, ya, dan barang siapa berpaling dari peringatanku maka sungguhnya baginya penghidupan yang sempit. Toha berapa tadi, Toha 124. Jadi kalau orang berpaling dari peringatan Allah, nggak usah nyampe akhirat ntar nih, nggak usah mati, masih hidup pun hidup kerasa sempit, gitu ya. Mbak Alin mau nanya apa gimana nih? Apa kepencet unmute tuh? Kepencet, maaf. Jadi Toha 124. Di situ kalau orang udah berpaling dari peringatan Allah, hidupnya akan merasa sempit. Dan nanti kalau orang udah berpaling dengan sengaja ya, Allah himpunkan dia di hari kiamat nanti dalam kondisi buta. Nauzubillah summa nauzubillah. Ya, orang dia dalam kondisi buta nanti dihimpunkan sama Allah di hari kiamat. Itu pertama. Hikmah yang pertama adalah musibah menjadi azab. Hikmahnya musibah itu yang pertama adalah sebagai azab, kedua sebagai peringatan dari Allah. Hikmah yang kedua adalah musibah itu sebagai peringatan dari Allah supaya kita jadi lebih baik. Yaitu Az-Zukhruf ayat 48. Jadi hikmah kedua dari musibah adalah dia sebagai peringatan dari Allah Ta'ala supaya kita jadi lebih baik. Kadang-kadang kayak gini. Saya ingat lagi nih kisah teman saya di kelas. Semoga Allah kasih dia kesembuhan. Dia itu mungkin saya pernah cerita ya, dia kanker darah. Kanker darah, kena COVID pula. Ya, dan dia tuh sebelum kena kanker darah itu dia sendiri bilang di kelas, dia bukan orang yang baik. Kalau ngomong kasar, terutama sama suami dan anak-anaknya. Pokoknya sampai dia bilang kalau suami saya bukan dia, saya udah lama kali diceraiin. Tapi
karena dia terus sakit. Wah, ada tuh rasa penolakan, marah, nangis, ngurung diri dalam kamar sampai sebulan tuh pernah. Sampai dia ada di kondisi nerima. Karena dokter juga ada yang nasihatin dia. Ini mereka kayak kadang-kadang ya tadi saya bilang orang-orang malaikat-malaikat berbentuk manusia ya, yang V ketemu di angkot, Mbak Lin ketemu di sebagai pembeli rumah. Nah, teman saya ini juga ketemu dalam sosok dokter. Dokter ngomong sama dia, kamu itu cuma kurang di 3 hal. Apa, Dok? Nanti pikirin di rumah ya. Pertama, kurang ikhlas. Kedua, kurang bersyukur. Ketiga, kurang sedekah. Kata gitu. Itu dokter yang ngomong. Silahkan nanti sambil pulang dipikirin harus gimana ngadepin penyakitnya ini gitu. Nah, dia pulang langsung dia suruh suaminya duduk sama anaknya duduk. Dia bersimpuh, diminta maaf sama suaminya, diminta maaf sama anak-anaknya. Dan alhamdulillah itu saya dengar dia pas COVID yang melonjak itu kan dia juga sampai masuk ICU. Pokoknya sampai dokter pun udah tipis harapan lah. Kok subhanallah dia, masya Allah ya dia sembuh dari COVID. Lalu lanjut dengan pengobatan kankernya itu. Dan di kemoterapi ke-26 dinyatakan dia bersih kanker darahnya, masya Allah. Dan dia bilang, sampai nangis dia, kalau nggak kena sakit itu, Mi, aku mungkin nggak akan pernah kepikiran buat pengajian, untuk datang ke kajian. Jadi ini tadi apa ya? Hikmah dari musibah adalah sebagai peringatan supaya orang itu jadi lebih baik. Di Az-Zukhruf 48. Dan kami timpakan kepada mereka azab supaya mereka kembali. Ya kayak kita jadi anak kita nakal, kita jewer misalnya kita sentil atau kita pukul pantatnya biar apa? Biar balik dia pulang. Lama banget mainnya kan gitu. Kan arti taubat itu kembali. Kita tuh Allah tuh pengen kita taubat, kenapa balik? Mainnya kelamaan, kejauhan gitu ya. Lalu yang ketiga apa? Yang ketiga, hikmah yang ketiga, tanda kebaikan dan kecintaan Allah kepada seorang hamba. Hikmah yang ketiga dari musibah adalah dia sebagai tanda kebaikan dan kecintaan Allah kepada seorang hamba. Jadi nggak selalu musibah itu tanda Allah marah ya, nggak selalu ya. Siapa tahu sebagai tanda kebaikan dan kecintaan Allah kepada seorang hamba. Mungkin teman-teman nih ngerasain kok pas gue niat hijrah kayaknya makin susah ya. Niat lebih baik kok kayaknya begini banget ya. Nah itu Al-Ankabut ayat 2. Allah Ta'ala berfirman, apakah manusia mengira ketika mereka bilang mereka beriman lalu mereka nggak akan diuji? Justru di situ Allah nguji gitu ya. Tapi tetap emang husnuzon itu berat tapi insya Allah kita bisa. Maka tadi yang ketiga adalah tanda kebaikan dan kecintaan Allah kepada seorang hamba. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa ya mayyuridillahu bihi khairan yusibu minhu. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan dari dia, Allah akan kasih di musibah. Jadi di sini ada lagi innallaha iza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah kalau cinta sama seorang hamba akan dikasih di musibah. Kenapa? Di situ Allah akan tahu apakah dia imannya benar-benar atau cuman itu doang lip service doang kayak gitu. Nanti kalau teman-teman nggak keberatan, saya akan kasih yang poin keempatnya adalah meneladani para nabi dan orang-orang soleh. Tapi nggak malam ini karena sudah hampir jam 10. Betul nggak, Win? Saya takutnya diplotot sama Winda nih. Benar. Ya, baik teman-teman. Nanti hikmah apa namanya? Kiat yang keempat adalah supaya kita bisa meminimalisir rasa kabur pada Allah. Ada 3 baru saya share. Yang keempatnya kalau boleh saya lanjutkan minggu besok sambil kita lanjut ke bab selanjutnya. Ya, Boleh. karena kita akan meneladani kehidupan para nabi. Kalau sekarang kasihan ntar nggak terlalu nempel nih, karena sosok-sosok nabi ini bagus semua kalau kita benar-benar kenal banget dengan jelas dan tenang gitu ya. Kalau sekarang udah nggak tenang, ada yang mau ke toilet mungkin, ada yang lagi mau ngabisin batagornya mungkin, kayaknya saya nggak tahu ya Mbak Lin ya. Yang makan bukan Dan kita soalnya. Iya batagor. ya Mbak, dan cuma di kelas tauhid aja kita bisa menggibahi para nabi dengan hadis yang sahih. Masya Allah. Baik, jazakumullah khairan kasiran, saya serahkan kepada Bu Winda. Nggak ada yang mau nanya lagi kan? Nggak usah, terima kasih. Mari kita tutup. Soalnya saya udah dicolek-colek.
Sudah ya? Sudah ya. Baik, alhamdulillah mari kita menutup kajian malam ini dengan mengucap hamdalah. Gak ada basa-basi banget. Alhamdulillah alamin. Istighfar dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ibu Mima, maafin, Ibu